Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP 1 Atawangkelang, Bu Endang Sri Urmarmi, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat maupun staf tata usaha SMP 1 Atawangkelang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini. Saya di sini ingin menyampaikan berbagai praktek baik implementasi OJL di SMP 1 Atawangkelang. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang nantinya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya ingin menyampaikan berbagai praktek baik implementasi OJL on the job learning di SMP 1 Atawangkelang. Tujuan berbagai praktek baik ini yaitu sebagai sarana untuk refleksi pribadi terhadap praktek layanan yang telah dilakukan serta wadah untuk saling memberikan masukan yang membangun antara sesama peserta. Kontribusi Bapak Ibu dalam berbagai praktek baik ini akan sangat berharga dalam memperkaya proses belajar kita bersama agar tercipta pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan berkarakter. Kemudian untuk mendidasmen meminta semua guru, semua harus guru bisa menjadi guru BK. Ini ya untuk program terbaru dari Kementerian Pak Abdul Mukmi. Ya, di situ dalam acara sambut guru di SMA 2 Wates Kulon Progo, ya, semua guru harus menjadi guru bimbingan konseling, bukan berarti mengganti fungsi guru BK, ya. Nah, melainkan memperluas peran guru untuk melakukan bimbingan dan konseling. Semua guru, terutama guru kelas, membekali kompetensi untuk menjadi guru wali yang mendampingi siswa secara akademik, karakter, dan sosial emosional. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang lebih aman, nyaman, dan sportif melalui prinsip guidance of all. Kira-kira seperti itu ya Bu Ainun bacanya. Bacanya kira-kira seperti itu ya, guidance of all. Nah, iya, ya of all. Nah, itu artinya kita dalam melayani siswa itu tidak memandang suku atau latar belakang, bisa semua harus dilayani, termasuk pendidikan inklusif di sekolahan. Itu seperti itu. Kemudian untuk tahap kegiatan ini, untuk tahap model pembelajarannya yaitu aktivitas refleksi konsep dan aplikasi, yaitu model ARKA ya. Ini kalau di bimbingan konseling itu seperti itu ya. Tapi kalau di Bapak Ibu guru kan banyak sekali model pembelajaran ya. Contoh kalau di bimbingan konseling ya mungkin ada yang sama dan juga ada yang beda. Kalau misalkan discovery itu pasti ya untuk guru mata pelajarannya lainnya ada discovery, inquiry. Kemarin Bu Kepala Sekolah juga inquiry kolaboratif itu cocok untuk BK, misalkan, atau PBL, PJBL. Kemudian yang selanjutnya mengenal jurus, kenali potensi, dan kelola emosi. Kemarin saya sudah menginformasikan bahwa untuk program dari pemerintah pusat untuk bimbingan konseling itu harus mengenal 7 jurus ya. Yang saya lakukan kemarin yaitu ada 2 jurus, kenali potensi. Maksud saya yang saya implementasikan ke siswa ya, ada kenali potensi dan bangun resiliensi. Di sini untuk kenali potensi, kenali potensi berarti proses memahami dan menemukan
kekuatan bakat minat gaya belajar serta kecerdasan yang dimiliki oleh diri sendiri maupun peserta didik gitu ya. Ada kekuatan bakat minat ya. Bakat itu biasanya siswa yang mempunyai kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kalau minat berarti siswa menyukai ya. Tergantung nanti menggunakan asesmen gaya belajarnya itu seperti apa ya. Kita mengenal gaya belajar itu ada 3 ya. Ada gaya belajar visual, kemudian auditory, kinestetik, itu sebetulnya ada asesmennya. Tapi Bapak Ibu tentunya sudah punya teknik-teknik di dalam pembelajaran ya. Yang dikenal untuk gaya belajar biasanya ada asesmennya, nanti menentukan apakah siswa itu cenderung ke visual, kemudian kinestetik atau auditory. Nah, itu seperti itu. Kemudian di dalam teknik gaya belajar juga bermacam-macam. Bapak Ibu juga misalkan dalam membentuk kelompok, menyampaikan pembelajaran, biasanya ada Bapak Ibu guru yang metodenya nanti kelompoknya dibagi-bagi, khusus auditory sendiri, kemudian khusus visual sendiri, kinestetik sendiri. Itu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ya diperbolehkan juga sama. Tapi kalau misalkan menyangkup semua, yang penting kita sudah memfasilitasi semua, yaitu juga bisa. Misalkan kita sudah memfasilitasi seluruh siswa yang kinestetik, kita sudah ada memperagakan, kita mempunyai bahan ajar untuk yang memperagakan. Kemudian ada yang visual, auditory, kita menampilkan video, kita misalkan siswa diberikan modul untuk membaca. Itu berarti guru itu sudah memfasilitasi seluruhnya. Seluruhnya, tinggal siswa ini menerimanya. Nah, kalau yang visual, berarti saya mendengarkan video sudah jelas. Nah, auditory misalkan, kinestetik, ya berarti di situ juga ada peraganya. Nah, atau kita membuat alat peraga di bawah, seperti itu. Berarti untuk deep learning yang penting ada bermakna, berkesadaran, dan yang joyful, mengembirakan. Itu yang penting, itu yang kita sekarang fokuskan ya. Semua gaya belajar ya kita sudah memfasilitasi kepada peserta didik ya. Nah, tinggal kita pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan pendekatan dengan metode deep learning yang sekarang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan, ini apa yang dilakukan, maksudnya yang apa yang dilakukan berarti saya ya yang melakukan dalam kegiatan kemarin penali potensi ya, namanya bimbingan klasikal kalau di dalam bimbingan konseling. Bukan RPP tapi RPL. RPL itu rencana pelaksanaan layanan, beda dengan guru kelas. Itu apa yang saya lakukan ya, saya melakukan kegiatan layanan bimbingan dengan mengarahkan siswa untuk mengerjakan tes gaya belajar. Kemarin saya sudah memberikan asesmen lewat link kepada siswa ya, dengan tes gaya belajar yang seperti tadi saya sampaikan, melalui platform Aku Pintar ya. Menuliskan refleksi tentang perasaan dan pemahaman, menyusun rencana pembelajaran pribadi berdasarkan hasil identifikasi ya. Nanti setelah siswa mengisi link Aku Pintar tersebut, nanti akan muncul hasil gaya belajarnya siswa, berapa persen, misalkan visual 30%, auditory 40%, kinestetik berarti 30%, yang condong berarti yang paling banyak
yaitu 40% misalkan. Itu seperti itu. Kemudian cara metode yang digunakan, nah, itu ya, berarti menggunakan asesmen diri berbasis teknologi. Kemudian asesmen yang saya bagikan ke siswa itu memang plafon dari Kemendikbud ya. Jadi untuk semua siswa dari SD sampai SMP, SMA itu juga bisa menggunakannya ya. Kemudian cara metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah asesmen diri berbasis teknologi, tes online di Aku Pintar, dan pendekatan reflektif serta diskusi kelompok. Langkah-langkahnya, siswa mengerjakan tes gaya belajar dan kecerdasan majemuk di aplikasi website Aku Pintar. Hasil tes diinterpretasikan bersama untuk memahami kecenderungan masing-masing siswa. Guru BK menjelaskan konsep gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, dan kecerdasan majemuk. Gardner. Siswa menulis refleksi pribadi tentang hasil tes dan perasaan mereka. Siswa menyusun rencana pribadi sesuai dengan hasil identifikasi potensi dirinya. Kemudian refleksi. Melalui kegiatan ini saya melihat bahwa siswa menjadi lebih antusias dan penasaran terhadap potensi diri. Banyak dari mereka baru menyadari cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya dan merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki kebiasaan belajar. Sebagai guru BK, saya merasa kegiatan ini membantu siswa mengenali kekuatan dan area pengembangan diri secara lebih mendalam, sekaligus mempererat hubungan guru siswa melalui proses eksplorasi dan reflektif. Rencana ke depan ya, melanjutkan kegiatan pemantauan dan tindak lanjut hasil tes dengan membuat peta potensi siswa ya, mengintegrasikan hasil asesmen diri dalam layanan klasikal maupun konseling individu, mengajak guru mata pelajaran untuk menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan ragam gaya belajar siswa, mengadakan kegiatan lanjutan seperti proyek gaya belajarku agar siswa dapat menerapkan hasil asesmen dalam aktivitas nyata. Ini untuk jurus kenali potensi. Kemudian yang kedua, membangun resiliensi. Nanti untuk membangun resiliensi, saya melakukan melakukan konseling individu ya kepada siswa ya. Untuk membangun resiliensi berarti kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan beradaptasi secara positif terhadap tantangan dan tetap bertahan dalam situasi penuh tekanan dengan sikap optimis dan situasi yang konstruktif ya. Kemarin saya sudah konseling kepada siswa, kemudian di dalam konseling tersebut saya menggunakan metode person center, artinya siswa diarahkan untuk menemukan permasalahan tersebut seperti apa, dan diarahkan untuk menemukan permasalahan dari siswa tersebut ya, dan jalan solusinya ya, solusi permasalahannya itu seperti apa. Kemudian tujuan terampil melaksanakan layanan konseling individu yang membantu siswa mengembangkan kekuatan diri ya, resiliensi terhadap tekanan akademik maupun sosial, serta membangkitkan semangat pantang menyerah ya. Apa yang dilakukan ya, guru BK melaksanakan konseling individu dengan topik membangun resiliensi. Dengan sesi ini konselor membantu siswa mengenali sumber stresnya ya, mengevaluasi cara menghadapinya, serta menemukan strategi berpikir dan bertindak yang lebih adaptif ya. Kemudian alasan membantu siswa untuk mengenali kekuatan, langkah-langkah kegiatan, pembukaan rapot
hubungan baik ya. Konselor menciptakan suasana yang nyaman agar siswa mau terbuka, kemudian eksplorasi masalah ya. Agar siswa mau terbuka ada asasnya, ada teknik asasnya, yaitu ada asas keterbukaan, kerahasiaan, dan kesukarelaan. Dari ketiga asas itu siswa harus memahami asas itu. Kalau sudah memahami, nanti siswa akan terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan asas, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan ya tadi. Kemudian perencanaan tindakan bersama siswa menyusun strategi menghadapi situasi serupa di masa depan dan lebih tangguh dan optimis ya. Siswa setelah siswa menemukan penyelesaian permasalahan tersebut, nantinya guru BK menindaklanjuti. Menindaklanjuti artinya tidak dibiarkan begitu saja, tapi ya tetap perkembangannya itu seperti apa siswa tersebut. Kemudian penutupan dan umpan balik. Konselor menegaskan kemajuan yang dicapai dan memberikan dukungan lanjutan. Itu ya yang tadi saya sampaikan. Kemudian refleksi. Setelah sesi, siswa menunjukkan pemahaman baru tentang kekuatan dirinya. Mereka mampu menerima kegagalan dan menyalahkan diri dan menunjukkan semangat untuk memperbaiki diri. Sikap siswa menjadi lebih tenang, optimis, serta berani menghadapi tantangan. Tadinya siswa yang tidak percaya diri, pesimis, akhirnya dengan kegiatan konseling individu, siswa merasa terbuka, ya, lebih optimis lagi untuk menyelesaikan masalah, ya, itu seperti itu. Rencana ke depan melanjutkan pembinaan resiliensi melalui sesi konseling berikutnya atau kegiatan klasikal bersama, bangkit dan kuat menghadapi tantangan, mengintegrasikan nilai-nilai resiliensi dan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, mendorong siswa untuk menjadi agen positif yang menularkan semangat pantang menyerah kepada teman-temannya. Ya. Selain konseling individu, kemudian siswa di dalam bimbingan klasikal tersebut, kita artinya menerapkan atau mencari materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan yang tadi, misalkan membangun resiliensi, misalkan berkaitan dengan pemahaman materi motivasi, ya, misalkan rasa percaya diri, kemudian dan yang lainnya yang kaitan dengan bangkit kembali dari kesulitan beradaptasi di lingkungan. Nah, misalkan salah satunya yang marak di sekolahan, ya, misalkan terjadinya bullying di sekolahan, itu banyak sekali ya. Apalagi yang sekarang bukan hanya bullying verbal, tapi yang paling marak itu cyberbullying. Nah, cyberbullying yang biasanya anak-anak itu di media sosial itu ya. Kemudian kita lanjut. Ini hasil implementasi OJL di SMP 1 Atawang, kenali potensi ya. Kemudian di situ untuk aktivitas mengerjakan tes gaya belajar, saya sudah menyipilkan hasil siswa itu, ada yang 43, ada yang 30, nanti ada yang 25, nanti cenderungnya siswa yang paling persentase paling banyak di mana. Kemudian yang kedua, guru BK menjelaskan arti gaya belajar dengan kejelasan majemuk. Kemarin saya sudah melakukan bimbingan klasikal, kemudian refleksi, ya, siswa menuliskan perasaan dan pemahaman setelah mengetahui hasil tesnya. Nah, di samping itu saya juga menyusun ya rencana berdasarkan hasil tes. Nah, setelah itu juga ada siswa dibuat kelompok sesuai dengan gaya belajar. Itu teknik-tekniknya ya
satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya kalau saya kan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Apakah membagi kelompok tidak sesuai dengan gaya belajar? Ya bisa saja, tapi yang penting kita sudah menyediakan perangkat pembelajarannya. Ya. Dari perangkat pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah memuat dari ketiga gaya belajar tersebut. Itu boleh-boleh saja. Tapi kan ya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Ya, kita juga kemungkinan ya juga Bapak Ibu sudah menyusun strategi bagaimana siswa tersebut bisa belajar ya, dengan maksimal di mana di kelas ya, seperti itu. Kemudian ini untuk membangun resiliensi ya. Nah, membangun resiliensi saya menggunakan konseling individu ya. Guru BK dan peserta didik menyepakati asas dan bimbingan konseling ya. Itu ada asasnya ya, keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan. Nah, itu kalau Bapak Ibu guru misalkan ingin berkonseling dengan siswanya, muridnya, itu ya kalau memang ada murid yang memang ya pingin berkonsultasi, biasanya kan bukan hanya guru BK saja, biasanya anak-anak itu ada yang cenderung sukanya sama Bu Desi atau siapa misalkan, itu malah lebih bagus, lebih terbuka siswanya, lebih terbuka dalam menyampaikan atau mengutarakan permasalahan. Kemudian untuk konsep, guru BK menjelaskan pengertian dan fungsi emosi serta pentingnya pengelolaan emosi dan cara positif ya. Ini untuk permasalahannya ya saya tidak menyampaikan karena saya sudah sudah berkomitmen menyepakati asas. Nah, di situ ada kerahasiaan. Itu jadi saya di sini tidak menyampaikan ini siswanya siapa ya, kemudian permasalahannya apa ya. Nah, kemudian dari wajahnya kan tidak kelihatan ya, hanya kelihatan dari postur tubuhnya. Ya kemungkinan Bapak Ibu guru sudah tahu. Tapi ini saya muat di YouTube, jadi ya memang ya untuk etikanya harus siswanya itu dirahasiakan juga. Kemudian refleksi ya, guru BK mengajak siswa berusaha menemukan solusi permasalahan dengan dibantu oleh guru BK ya. Nah, jadi kemarin saya dengan metode person center, berarti nanti ada kesepakatan juga, kemudian ada kesepakatan nanti setelah selesai permasalahannya, kemudian yang menemukan solusi permasalahan juga siswa ya. Guru BK hanya menuntun ya, membimbing. Nah, nanti siswa yang kira-kira permasalahan ini solusi jalan keluarnya itu seperti apa gitu. Dan banyak teknik-teknik yang lainnya di konseling individu yang saya muat, yaitu person center. Artinya menemukan solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian aplikasi konselor menegaskan kemajuan yang ingin dicapai dan memberikan dukungan lanjutan. Itu. Lanjut. Kemudian tindak lanjut dari implementasi jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 membangun resiliensi. Kemudian membangun dari kedua jurus tersebut tidak hanya dilakukan dalam layanan BK, tapi juga ditindaklanjuti melalui kolaborasi lintas guru dan wali kelas. Guru BK bersama guru mata pelajaran membangun pembelajaran nuansa social emotional learning yang berpihak kepada kebutuhan dan kesejahteraan siswa ya. Artinya segala permasalahan itu tidak hanya mau guru BK saja, tapi ya di situ ada wali kelas, kemudian yang sekarang itu ada guru wali ya. Kemudian harapan yang ingin dicapai dari praktek baik ini ya,
memahami gaya belajar dan potensi siswa sehingga mulai menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang kedua, siswa menjadi lebih terbuka, percaya diri, dan mampu mengelola emosinya secara positif dalam belajar maupun berinteraksi. Iklim kelas menjadi lebih nyaman, inklusif, dan sportif, secara berdampak pada meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar. Peserta didik mampu bangkit dari kegagalan dan kesulitan. Peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan dan tekanan lingkungan. Peserta didik mampu membangun hubungan sosial yang positif. Ini harapan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Tadi saya menyampaikan hasil praktek baik dari mulai bimbingan klasikal, kemudian konseling individu. Ya, mudah-mudahan praktek baik ini ya bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu Guru. Kemudian teknik-teknik pembelajarannya tentunya Bapak Ibu Guru ya juga sudah ya mengenal lebih jauh ya dibanding dengan saya, karena guru mata pelajaran dengan guru BK itu ya, biasanya beda untuk teknik-teknik pendekatannya dalam proses pembelajaran di kelas ya, itu seperti itu. Kemudian untuk guru mata pelajaran memang fokusnya pada pembelajaran ya. Kalau guru BK itu fokusnya pada karakter siswa. Tapi untuk sekarang ya, guru mata pelajaran tidak hanya fokus pada pembelajaran, tapi juga untuk program pemerintah sekarang ya, guru mata pelajaran harus bisa membimbing siswa mengenai karakter ya, tingkah laku siswa, kemudian harus bisa menjadi guru BK, itu seperti itu. Tapi ya tanpa guru BK tidak terlepas juga ya, kita semua harus bisa berkolaborasi mengenai penanganan siswa, karena ya untuk sejauh ini memang siswa ini untuk karakter memang ya, mengenai tingkah laku itu mulai disoroti oleh pemerintah ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kemudian praktek baik ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi rekan guru pada umumnya. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.